Comara Syaiful, seorang pencuri HP di Garut, Jawa Barat akhirnya menghirup udara bebas lebih cepat setelah pihak Kejaksaan Negeri setempat pasang badan. Pemikiran restoratif justice ini pun disebut-sebut sebagai suatu pendekatan yang mengedepankan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana maupun korbannya. Lalu bagaimana kisah Comara? Simak selengkapnya dalam liputan khas Ragam Perkara, Pencuri HP Bebas, Keadilan Bicara. Permohonan restoratif justice yang dilayangkan oleh Kejaksaan Negeri Garut atas kasus pencurian telepon genggam oleh seorang buruh ternak ayam seakan membukakan mata. Ada kalanya sisi kemanusiaan menjadi pertimbangan dalam sebuah proses peradilan. Lantas bagaimana membuktikan sebuah restoratif justice layak untuk diberikan? Comara Syaiful benar-benar bernafas lega. Keputusan Kejaksaan Negeri Garut yang memberikan restoratif justice atau keadilan restoratif pada 10 November itu bak angin surga bagi Comara. Bayang-bayang bakal merasakan lebih lama pengapnya jeruji besi pun seketika tersapu. Sebelum keputusan kejaksaan tersebut terbit, ayah 4 anak itu sempat dijebloskan ke sel lantaran kedapatan mencuri gawai milik orang lain. Kami dari Kejaksaan Negeri Garut memberikan restoratif justice kepada saudara Comara karena memang ini menjadi perhatian dan atensi pimpinan kami, Bapak Jaksa Agung, yang menginginkan kami, aparat penegak hukum, khususnya jaksa, untuk menyelesaikan perkara tindak pidana itu dengan cara mengembalikan kepada keadaan semula, yaitu kami mengumpulkan korban, pelaku, dan juga masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahannya dengan cara melakukan perdamaian dan bukan memberikan pembalasan. Bukan mau bebas, saya mah udah megang aja lah hukuman mah. Saya mah udah sadrah, udah ikhlas, saya mah udah ikhlas. Memang kepentingan handphone itu untuk belajar atau? Ya kan sekarang belajar anak sekolah sekarang kan harus apa? Harus pakai HP. Kalau HP yang biasa-biasa bukannya nggak ada, saya juga punya HP jelek mah. Tapi kan harus Android. Udah payah lah sekarang mah istilahnya anak sekolah. Sudah gelap ya. Itulah inti dari restoratif justice atau keadilan restoratif, di mana mengedepankan solusi damai secara adil ketimbang pembalasan. Payung hukumnya yakni Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Meski begitu, keadilan restoratif tidak bisa serta-merta diambil begitu saja. Penerapannya harus memenuhi prinsip, syarat material maupun formil, serta tunduk pada mekanisme yang telah ditetapkan. Yang pasti adanya perdamaian. Kemudian perdamaian antara korban dan pelaku, dan juga diikuti atau disaksikan oleh masyarakat. Dan yang utama lagi, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut. Dan ancaman hukuman bagi perkara yang bisa dilakukan restoratif justice ini adalah diancam pidana dengan denda atau pidana penjara yang kurang dari 5 tahun penjara. Dan satu lagi yang utama adalah jumlah kerugian yang menjadi kerugian dari tindak pidana tersebut tidak kurang dari 2.500.000. Comara bukanlah orang yang sama sekali buta hukum. Comara juga tahu bila mencuri berpeluang membawanya berhadapan dengan hukum. Tapi apa hendak dikata, himpitan keadaanlah yang membuat Comara buta mata hingga nekat mencuri. Di balik laku tak terpujinya itu, Comara juga punya dalih. Ia butuh gawai elektronik itu untuk anaknya belajar secara online. Ya Pak, namanya juga gimana ya bahagialah Pak. Iya, senang Pak, senang asli. Tiap hari saya Pak nangis, bukan bohong, saya nangis. Habis sholat saya nangis, habis sholat saya nangis.
nangisnya ingat sama anak masih kecil-kecil. Pelakunya ini saudara Comara merupakan orang yang tidak mampu. Kemudian kita juga melihat dari aspek lainnya bahwa si Comara ini melakukan karena memang bukan karena niatnya. Yang diawali dengan yang bersangkutan sebetulnya hanya berkeinginan untuk meminta atau memohon kepada kepala desa di kantor desa untuk meminta beras. Nah, selanjutnya setelah dia mendapat beras, dia melihat ada handphone. Nah, karena ada kesempatan barangkali sehingga timbullah niatnya untuk memiliki handphone tersebut yang terlintas pada saat itu. Walau dalam beberapa tahun terakhir keadilan restoratif untuk Comara merupakan yang pertama di wilayah Garut, namun untuk wilayah Jawa Barat dalam setahun terakhir setidaknya ada 7 restoratif justice yang dilakukan. Lebih luas lagi, dalam setahun terakhir paling tidak ada 304 perkara keadilan restoratif yang sudah dilakukan jaksa di seluruh Indonesia. Bahwa keadilan itu tidak identik dengan pembalasan, tetapi keadilan itu sudah bergeser pada pemulihan. Jadi untuk memanifestasikan sebuah nilai keadilan, orang yang melakukan itu tidak harus dibalas dengan hukuman penjara, tetapi orang yang melakukan tadi diberikan kesempatan untuk memulihkan kerugian pada korbannya. Itulah keadilan yang direstor. Setiap perubahan pemikiran termasuk keadilan restoratif sudah barang tentu akan muncul perdebatan untung rugi maupun plus minusnya. Terlebih, sebuah pemidanaan tak bisa lepas dari persoalan sosiologis, kriminologis maupun filosofis.